Saya sangat setuju sekali, Pak. Sangat setuju sekali. Tapi Pak, tapi ini loh betapa bahayanya doktrin framing dogma trans 7 ini gitu loh. Dampaknya luar biasa merusak ini nanti gitu loh. Kalau tidak ada orang yang sadar diri untuk meluruskan ya susah. Kalau orang memandang hanya satu sisi saja susah gitu loh. Dia tidak akan pernah tahu kebenaran secara utuh. Kebanyakan netizen itu cuma satu sisi aja, dia udah komen semaunya sendiri. Dia tidak memandang hal yang lain. Jadi segala sesuatu itu unsurnya kebencian. Jadi makanya dia tidak akan mencari kebenaran yang utuh. Karena apa? Karena sudah unsurnya kebencian gitu loh. Memang dalam diri mereka sudah tertanam itu sebuah kebencian dan memang tidak mau tahu kebenaran gitu loh. Cuman hanya yang ada di pemikirannya, oh menurut dia salah, itu pasti salah gitu loh. Makanya ini bahayanya framing doktrin dogma trans 7. Justru kalau dugaan saya dan saya bisa sangat yakin sekali bahwa indikasinya trans 7 disusupi oleh orang-orang yang feodalisme. Siapa orang-orang yang feodalisme? Banyak sekali. Itu pun juga kalau mereka bikin pesantren ya sistemnya feodalisme, perbudakan. Memang dia juga feodalisme gitu loh. Andai-andainya Belanda. Makanya saya yakin trans 7 disusupi oleh orang-orang seperti itu. Kalau kita bicara tentang pondok Pak ya, padahal pondok itu kan ada yang bayar ada yang tidak ya. Kalau kita mengabdi sama kiai lah itu apa salahnya ya kan? Orang jangankan disuruh gitu loh, tidak disuruh aja kan berangkat gitu loh ya. Kalau kita gotong royong dalam pesantren, kita sudah kasih makan tidur gratis, masa kita tidak tahu diri kan gitu ya. Beda dengan pesantren mungkin modern, beda dengan sistemnya, yang bayar kan beda, membayar sewanya, membayar jasanya kan beda, apalagi ada sistem pendidikannya gitu loh. Jadi kita ke pesantren, menitipkan anak kita ke pesantren sama aja menitipkan ke sekolah, ngaji sambil sekolah. Kalau misalkan jika seandainya pesantren ini atas nama lembaga, ya sebenarnya kan pesantren ini sama aja dengan sekolahan. Karena apa? Karena itu adalah lembaga, kan gitu. Tidak ada bedanya pesantren dengan ya sekolahan SD, SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, madrasah kan gitu. Benar enggak? Gitu loh maksudnya. Itulah mereka-mereka ini yang tidak ngerti dan tidak sadar dan sok tahu, akhirnya ikut-ikutan menyalahkan dan mencaci maki. Kalau misalkan nih, ini kan mau hari santri ya. Nah, siapa yang membebaskan feodalisme di negara kita ini? Kan para santri, para pejuang itu kan para santri, para guru kita, para ulama kita, nenek moyang kita, kakek-kakek kita, mbah-mbah kita dulu, santri gitu loh. Yang membebaskan feodalisme adalah para santri. Masuk akal enggak? Para santri yang mempraktekkan feodalisme sekarang, pondok pesantren yang mempraktekkan feodalisme, apalagi ini Lirboyo. Kalau pesantren lain tidak tahu ya, tidak peduli ya, tapi ini Lirboyo. Kalau oknum tidak tahu, artinya apa? Ini jelas-jelas Lirboyo. Ini secara tidak langsung mencolek mata orang loh, di depan mata loh, itu loh. Jadi ini yang sangat sulit sekali mensadarkan kita itu orang-orang yang tidak paham pondok. Ya apalagi memang dasarnya sudah berbeda seperti non muslim. Sulit sekali dan susah sekali. Makanya aku sering mengatakan bahwa pikiran mereka itu sudah terdoktrin, terframing, terdogma. Yaitu apa? Yaitu tentang kebencian. Kebencian kepada pondok, kebencian kepada kiai kita, kebencian kepada agama Islam. Soalnya dalam diri mereka sudah terpatri itu, terdoktrin itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat fobia dengan perbedaan.
Jadi memang sangat sulit sekali. Soalnya apa? Mereka kan tidak mencari kebenaran. Mereka hanya mencari pembenaran yang menurut dia benar, harus benar, dan orang lain harus mengatakan benar. Nah, itu loh. Kalau kita berdebat dengan orang seperti itu, ya lebih baik kita hindari aja. Kita semampunya memberi penjelasan, kalau tidak ya sudah. Soalnya apa? Mereka sisi kemanusiaannya udah hilang. Jadi percuma kalau kita bicara dengan orang sepertinya manusia tapi akhlaknya bukan manusia. Lah itu loh.